Kemarin rasanya pasar hancur lebur. Hari ini kok tiba-tiba layar kita hijau semua? Nah, pertanyaannya, apakah ini tanda pemulihan yang sesungguhnya atau cuma jebakan banteng klasik? Yuk kita bedah datanya bareng-bareng buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin semua investor nggak bisa tidur nyenyak. Lihat layar hijau memang bikin hati adem ya, tapi apakah ini beneran? Apakah sentimen pasar udah benar-benar berbalik? Mari kita cari kejelasan sama-sama, karena saya yakin kita semua merasakan kegelisahan yang sama kan? Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Kemarin itu badai, hari ini seolah-olah cerah. Dari anjlok 8%, loncat jadi plus 1, sekian persen. Nah, inilah inti dilema kita. Ini titik balik beneran atau cuma ilusi sesaat? Oke, ini dia peta jalan kita, biar nggak tersesat. Kita akan lihat apa pendorong kenaikan hari ini, lalu kita bongkar data dana asing yang super penting, kita pahami juga anatomi dari dead cat bounce, dan yang terpenting, kita susun rencana aksi. Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama. IHSG memang ditutup hijau, bikin kita bisa sedikit bernapas lega lah ya. Tapi, jangan senang dulu. Pertanyaan utamanya tetap sama. Apakah badai ini sudah benar-benar berlalu, atau ini cuma jeda sebentar sebelum lanjut lagi? Sekarang, mari kita lihat data-data di permukaan yang membuat pasar kelihatannya begitu cerah hari ini. Apa saja sih yang jadi motor penggeraknya? Coba perhatikan angka-angka ini. IHSG naik solid 1,18%. Tapi yang lebih menarik itu LQ45. Saham-saham blue chip atau saham raksasa naiknya lebih kencang, sampai lebih dari 2%. Ini bisa jadi sinyal awal kalau ada yang lagi berburu saham berkualitas di harga diskon. Dan optimisme ini menyebar luas loh. Lebih dari 500 saham naik, sementara yang turun nggak sampai 100. Rasionya kira-kira 5:1. Ini menunjukkan sentimen bullish yang sangat kuat untuk perdagangan satu hari. Kalau kita bedah lebih dalam, pendorong utamanya adalah sektor energi dan transportasi. Dan lihat deh saham-saham besar seperti Telkom, JPFA, AMRT, reboundnya kuat banget. Ini adalah sinyal klasik dari aksi bargain hunting, di mana investor membeli saham-saham bagus saat harganya jatuh. Sejauh ini ceritanya kedengaran sempurna banget kan? Tapi sekarang mari kita lihat satu data saja yang akan membalikkan semua optimisme ini. Semua data positif yang baru kita lihat tadi, coba lupakan sejenak. Karena ada satu angka ini yang mengubah keseluruhan cerita. Dan inilah dia angkanya, minus 5,11 triliun rupiah. Ini adalah jumlah dana asing yang keluar dari pasar kita hanya dalam satu hari. Poin kuncinya? Kenaikan indeks hari ini terjadi di saat investor asing justru kabur besar-besaran. Aneh kan? Supaya Anda paham seberapa besar angka ini, di hari yang buruk sekalipun, arus keluar dana asing itu biasanya di bawah 1 triliun. Angka hari ini 5-10 kali lipat lebih besar. Ini bukan lagi penjualan biasa, ini adalah eksodus. Jadi, apa artinya ini semua? Sederhana, kenaikan hari ini didorong oleh investor lokal. Sementara itu, smart money global justru lari keluar. Ini adalah bendera merah atau red flag terbesar yang bisa kita lihat saat ini. Fenomena aneh ini punya nama di dunia finansial. Mari kita bedah apa itu yang disebut dengan dead cat bounce. Analoginya memang sedikit mengerikan, tapi sangat efektif. Bayangkan seekor kucing mati dilempar dari gedung tinggi, dia pasti akan memantul sekali saat jatuh ke tanah kan? Pantulan itu bukan tanda kehidupan, itu hanya reaksi fisik. Nah, itulah dead cat bounce di pasar saham. Sekarang, mari kita cocokkan dengan pasar hari ini. Terjadi setelah penurunan tajam? Cek. Reboundnya mendadak dan cepat? Cek. Volumenya rendah? Cek. Arus asing negatif besar-besaran? Cek banget. Masalah intinya belum selesai? Cek. Hampir semua kotaknya tercentang kan? Nah, berdasarkan semua data ini, kita bisa memberikan sebuah penilaian probabilitas. Kemungkinan ini adalah dead cat bounce sangat tinggi, sekitar 85%. Artinya, kita harus sangat waspada bahwa tren turun kemungkinan besar akan berlanjut. Oke, probabilitasnya tinggi bahwa ini adalah jebakan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Mari kita bahas rencana aksinya. Oke, ini rencananya. Untuk investor jangka panjang, tahan saham bagus Anda. Jangan panik. Untuk trader jangka pendek, gunakan pantulan ini untuk menjual dan ambil untung. Dan untuk yang sedang pegang uang tunai, sabar adalah kunci.
Jangan FOMO atau ikut-ikutan beli hanya karena pasar hijau sehari. Tapi, cerita ini belum berakhir. Data minggu depan akan menjadi penentu. Jadi, apa saja yang perlu kita awasi dengan saksama? Ini dia peta jalan untuk minggu depan. Hari Senin, fokus utama pada data arus dana asing. Tengah minggu, kita perlu lihat tindakan konkret dari regulator, bukan sekedar kata-kata. Dan akhir minggu, waspadai berita dari luar, terutama dari MSCI. Lalu, apa yang bisa membuktikan analisis ini salah dan pemulihan ini nyata? Ini dia kuncinya. Arus asing harus berbalik positif selama beberapa hari. IHSG harus tembus dan bertahan di atas 8.400. Volume harus naik signifikan dan indikator teknikal juga harus mendukung. Kita butuh setidaknya 3 dari 4 syarat ini terpenuhi. Jika tidak, skenario bearish masih berlaku. Jadi, inilah pesan kuncinya untuk saat ini. Jaga modal Anda, tunggu konfirmasi yang jelas, dan bersabarlah. Di pasar seperti ini, tidak kehilangan uang itu sudah merupakan sebuah kemenangan.